7 lapis pertahanan Israel, dari dominasi diplomatik, teknologi militer tercanggih, hingga mata-mata terbaik dunia, gagal total saat negara kecil yang dulu tak terkalahkan itu musnah tanpa jejak setelah dihantam nuklir dari berbagai penjuru dan dikalahkan melalui perang informasi global. Tapi, bagaimana mungkin negara sekuat Israel bisa hilang dari sejarah dan dilupakan oleh dunia? Dan apakah kehancuran itu benar-benar akhir dari segalanya? Simak kisah epik ini sampai habis, karena ini bukan hanya cerita perang. Ini adalah peringatan, sejarah yang mungkin akan terulang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang melimpah, barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Mari kita mulai. We talked about this. I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for. Tel Aviv tidak pernah benar-benar tidur. Di antara deru kendaraan malam dan sinar lampu jalan yang tak pernah padam, negeri ini berdiri, waspada, tajam, dan seolah tak pernah lelah menjaga dirinya dari segala sisi di dalam sebuah ruangan bawah tanah, tersembunyi di balik pintu baja setebal 30 cm. David Rubin berdiri di depan layar besar yang memancarkan cahaya biru redup. Usianya sudah melewati setengah abad, namun sorot matanya tetap tajam, seolah menyimpan semua ketegangan yang pernah dialami negeri kecil ini sejak ia lahir. "Selamat datang di ruang inti," ucapnya datar tapi tegas. 10 wajah menatapnya, sebagian muda, sebagian veteran, semua berpakaian polos. Namun bahunya membawa beban negeri. Yang akan kalian lihat malam ini bukan sekadar peta. Ini adalah struktur hidup, jantung pertahanan kita. 7 lapisan yang selama ini membuat dunia berpikir 2 kali untuk menyentuh kita. Ia menekan tombol. Layar berubah, memunculkan lingkaran-lingkaran yang saling melapisi, seperti cincin pada batang pohon purba. Setiap lapis menyala dalam warna berbeda. Lapis pertama, David menunjuk lingkaran paling dalam, Iron Dome. Layar menampilkan visual 3D tentang rudal-rudal yang ditangkis di udara. Secepat kilat, tanpa ampun, kita punya sistem pertahanan udara tercepat di dunia. Dalam waktu kurang dari 2 detik, kami bisa mendeteksi, menghitung lintasan, dan meluncurkan balasan. Ketika dunia masih berdiskusi, kita sudah menembak balik. Beberapa peserta tampak mengangguk, tapi David tidak tersenyum. Lapis kedua, Arrow dan David Sling, untuk serangan jarak jauh. Kita bisa mengintersepsi rudal balistik, bahkan sebelum mereka meninggalkan atmosfer. Lapis ketiga, unit 8200. Ia menatap mereka dalam intelligence cyber. Kita tak hanya bisa membobol, tapi membungkam. Kita bisa mematikan listrik kota di seberang benua tanpa harus mengirim satupun tentara. Lapis keempat, operasi rahasia. Muncul gambar hitam putih dari pasukan yang menyamar, menyusup, menyabotase. David berbicara lebih pelan sekarang. Kita tidak menunggu mereka datang. Kita masuk duluan. Kita dengar percakapan mereka sebelum mereka tahu akan bicara. Ia berjalan ke sisi lain layar. Kelima, diplomasi. Kita punya sekutu di 5 benua. Kita bicara di ruang-ruang tertutup. Kita berteman dengan musuh dari balik tirai. Lapis keenam, tanya salah satu peserta. Perempuan muda dengan aksen Amerika Latin. David mengangguk. Budaya, dunia tak sadar, tapi kita ada di mana-mana. Dari film, musik, teknologi, hingga Nobel. Kita bukan hanya negara, kita bagian dari arus global. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Dan lapis ketujuh adalah keyakinan. Sunyi, tak ada yang menyela. Keyakinan bahwa negeri ini sekeras apapun diserang, seberapapun dibenci akan tetap berdiri. Kita tidak dibangun dari beton, tapi dari rasa bertahan. Itu sebabnya kita masih ada. Beberapa peserta mulai mencatat, beberapa terdiam, tercengang. Namun David tahu, semua itu hanya lapisan luar, karena ia memegang sesuatu yang belum ia tunjukkan. Ia kembali ke panel, kali ini menekan file yang baru diterima. Labelnya, Langit Terbelah. Kelas 3, sebuah rekaman dibuka, berisi potongan klip dari berbagai akun media sosial,
Semuanya menyudutkan Israel. Klip bocah menangis, bangunan runtuh, suara jerit, dan potongan-potongan narasi penuh emosi. Penjajahan modern, genosida budaya, Zionisme adalah kanker. David menatap layar, lalu kembali ke ruangan. Mereka sedang membangun lapis ke-8. Seseorang bertanya, pelan, apa maksudnya? David menatapnya lama sebelum menjawab. Cerita, narasi. Jika mereka bisa meyakinkan dunia bahwa kita jahat, maka semua lapisan kita tak lagi penting. Sunyi kembali menyelimuti ruang bawah tanah itu. Di luar, Tel Aviv tetap menyala. Tapi David tahu, cahaya bisa padam. Bukan oleh rudal, tapi oleh keyakinan orang-orang yang berhenti. Rekaya, udara pagi di Negev membawa aroma pasir dan logam. Di kejauhan, siluet menara-menara sensor berdiri membisu tak terbakar, tak tersentuh. Seperti penjaga yang tak pernah tidur. Namun, di balik ketenangannya, ada kecemasan yang mengendap, merayap, perlahan seperti kabut halus di atas gurun. David Rubin berdiri di atas platform beton, mengenakan seragam polos dan kacamata hitam. Ia menatap lurus ke cakrawala, tempat cahaya matahari menyusup dari celah gunung, memantulkan warna emas pada satelit kecil yang berputar pelan di atas kubah pelindung. 84% akurasi dalam simulasi terakhir, ucap teknisi di sampingnya dengan suara datar. Tapi kami mendeteksi jeda dalam respons dari sistem utama. David Mangorniet, Jada, kurang dari 3 detik dalam peperangan. 3 detik bisa berarti 2 kota lenyap. Teknisi mengangguk, gugup. Ia tahu siapa yang sedang ia laporkan. David bukan hanya pengamat, ia penjaga nadi negeri ini. Mereka memasuki ruang kontrol utama. Dindingnya penuh layar semua, menampilkan grafik, angka, dan jalur lintasan virtual. Ada peta dunia, tapi yang lebih penting adalah data di atasnya. Kecepatan angin, suhu udara, rotasi satelit, dan suara-suara frekuensi tinggi yang tak bisa ditangkap telinga manusia biasa. Menara ini terhubung ke sistem David Slingdon Arrow, kata David, menunjuk layar paling kanan. Jika satu saja gagal membaca lintasan rudal dalam waktu 2 detik, maka perisai kita akan bolong. Ia menekan satu tombol. Tiba-tiba layar menunjukkan simulasi. Sebuah rudal hipersonik melesat dari arah timur, lalu terdeteksi oleh sensor radar. Namun, dalam animasi itu, hanya separuh dari sistem merespons. Sisanya terlambat. Kenapa ini bisa terjadi? Seseorang menjawab dari balik ruangan kaca, suara perempuan, bukan kesalahan sistem Tuan Ruben, tapi gangguan dari luar. Ada noise aneh dalam frekuensi VHF kita. Kami sedang menyelidikinya. David memejamkan mata. Satu kata melintas di pikirannya. Peretasan. Namun, ia tak mengucapkannya. Belum. Di permukaan, menara-menara ini tampak sempurna, berdiri kokoh. Tapi jika jaringan di dalamnya rusak, maka mereka hanya patung logam. Ucapnya perlahan. Sementara itu, ratusan kilometer dari sana, sebuah kendaraan hitam melaju cepat di bawah tanah terhubung langsung ke markas intelijen Israel. Di dalamnya, seorang perempuan berambut keriting duduk sambil membuka file dengan label merah, kebocoran lapisan 2. Namanya Yael Shamir, kepala bagian deteksi intrusi digital. Ia dikenal dingin, hampir tak pernah tersenyum. Tapi matanya bekerja lebih tajam dari superkomputer manapun. Ia membaca log aktivitas dari 5 hari terakhir, menemukan pola aneh. Ada koneksi berulang ke server cadangan yang seharusnya offline. Bahkan di jam-jam mati, waktu-waktu ketika manusia tidak semestinya aktif. Ini bukan bot, gumamnya. Ini seseorang yang tahu sistem dari dalam. Ia menekan tombol intercom. Sambungkan aku ke David Rubin. Sekarang kembali di Negev. David baru saja selesai meninjau sistem radar ketika komunikator di pergelangan tangannya bergetar. Yael, David, dengar aku baik-baik. Kita tidak hanya diserang dari luar. Ada tangan yang masuk ke lapisan kedua. Diam-diam, halus, tapi pasti. David menatap langit yang mulai memutih. Tidak ada pesawat. Tidak ada suara, tapi ia tahu musuh menatap balik dari kejauhan.
tidak lewat senapan, tapi lewat mata digital yang tak kasat mata. Ia menjawab pelan, apakah ini awal dari perang jenis baru? Bukan, jawab Yale. Ini kelanjutan dari perang yang selama ini tak kita akui. Malamnya, David kembali ke pusat komando. Ia duduk sendiri di depan layar, memutar ulang rekaman uji coba pertahanan yang gagal. Dalam gelap, hanya cahaya biru yang menyinari wajahnya. Ia melihat sebuah lintasan rudal, kemudian kosong, lalu ledakan. Namun, bukan itu yang membuatnya membeku, tapi pesan yang muncul sesaat sebelum sistem mati, kalimat dalam bahasa Persia, dengan aksara tua. Langit ini tak akan melindungimu selamanya. Tangannya gemetar. Ini bukan sekadar peringatan, ini deklarasi. Menara-menara masih berdiri, tak terbakar, tak tersentuh. Tapi kini David tahu kekuatannya sedang digerus dari dalam. Bukan oleh bom, tapi oleh waktu dan narasi yang menyusup ke dalam logika mesin serta kepercayaan manusia. Lapisan pertama retak, bukan karena gempuran, tapi karena kesombongan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, David merasa takut. Langit Jenewa pagi itu kelabu, kabut tipis menggantung di atas danau Elman, sementara bangunan kaca tinggi milik Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri tegak dan dingin, lebih menyerupai monumen diam daripada tempat musyawarah. Di lantai 12, Miriam Levi berdiri di balik jendela, menatap luar dengan tangan terkepal di dada. Gaun diplomatiknya tampak rapi, tapi wajahnya letih. Ia sudah 20 tahun berada di garis depan diplomasi Israel. Namun baru kali ini ia merasa tempat ini tak lagi mendengarkannya. Ruangan itu sunyi, hanya suara samar printer di pojok dan dengung AC yang terdengar. Di mejanya, tumpukan dokumen, laporan dari berbagai misi diplomatik di dunia, semuanya bernada sama. Tekanan, sanksi, dan ancaman pemutusan hubungan. Ia meraih laporan dari New Delhi. Kalimat pertamanya menyengat. Demonstrasi anti-Israel meningkat 300% dalam 3 hari terakhir. Dukungan terhadap Palestina melonjak tajam di semua sektor masyarakat, termasuk elit bisnis. Miriam menutup mata 3 hari. 3 hari setelah video yang menggambarkan anak-anak Palestina terbaring di puing-puing rumah mereka viral di seluruh dunia. Video yang diketahui oleh intelijen Israel sebagai hasil manipulasi digital. Tapi kebenaran tak lagi cukup. Dunia percaya apa yang menggugah, bukan apa yang akurat. Rapat Dewan Hak Asasi Manusia dimulai pukul 9. Aula utama dipenuhi perwakilan dari lebih dari 100 negara. Kamera-kamera media internasional mengarah ke panggung utama. Nama Miriam disebut. Ia melangkah ke podium, langkahnya mantap. Meski hatinya gemetar, yang terhormat, delegasi dunia, ucapnya tegas. Israel berdiri di hadapan kalian, bukan sebagai agresor, bukan pula sebagai korban. Kami berdiri sebagai bangsa yang selama lebih dari 7 dekade terus mempertahankan hak hidup di tengah ancaman eksistensi. Beberapa wajah menunduk, tapi sebagian lainnya menatap tajam. Tanpa simpati, kami tidak menyembunyikan kesalahan, tapi kami menolak dijadikan kambing hitam bagi konflik yang jauh lebih kompleks dari sekadar garis batas dan tembakan roket. Kalian menonton 10 detik video. Kami hidup di tengah puing-puing itu setiap hari. Seseorang dari blok Arab menyela, berapa banyak anak yang harus mati sebelum kalian menyebutnya kejahatan. Tepuk tangan terdengar. Miriam diam sejenak. Kami bertahan. Itu bukan kejahatan. Kami menangkis serangan. Itu bukan genosida. Kami membangun pertahanan. Karena kami tahu dunia tak akan pernah benar-benar berdiri di samping kami. Katakan itu keras, terlalu keras, mungkin, tapi ia lela, dan kenyataan harus diucapkan. Saat ia kembali duduk, perwakilan dari Afrika Selatan mengangkat tangan. Kami mengusulkan resolusi baru, menyatakan Israel sebagai entitas pendudukan, dan menyarankan sanksi ekonomi secara kolektif. Malam harinya, Miriam duduk sendiri di ruang kedutaan. Tak ada lagi jadwal pertemuan. 4 negara membatalkan agenda makan malam bilateral. 3 di antaranya sebelumnya adalah sekutu dekat. Ia membuka ponselnya. Di media sosial, trending global nomor 1 #Free from Occupation video. Kampanye berdurasi 2 menit, musik menyayat, visual bocah terluka,
Wajah-wajah ketakutan, semuanya disunting. Kangi, tapi narasinya jelas. Israel adalah penjajah, Palestina adalah korban mutlak. Ia membuka komentar. Ratusan ribu, semua membanjiri platform. Tak hanya dari Timur Tengah, dari Eropa, Asia, bahkan warga sipil di negara-negara yang tak punya keterkaitan geopolitik. Miriam menutup layar, nafasnya berat. Ia baru sadar satu hal. Perang telah bergeser, tak lagi tentang siapa yang melempar rudal pertama, tapi tentang siapa yang mampu melempar cerita paling menggugah. Pagi berikutnya, Miriam mendopet panggilan dari Yerusalem. David Ruben ingin bicara, ucap asisten. Dalam layar, wajah David muncul. Wajah itu tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Miriam, aku tak bisa menahan serangan ini sendirian. Sistem kita pelan-pelan dilumpuhkan, bukan dengan bom, tapi dengan pikiran. Miriam mengangguk. Aku tahu, di sini pun begitu. Kita kehilangan dukungan lebih cepat dari yang bisa kita lacak. Ini bukan lagi tentang pertahanan militer, ujar David pelan. Ini tentang identitas. Jika mereka berhasil meyakinkan dunia bahwa kita adalah kejahatan, maka tak ada bunker yang cukup dalam untuk menyelamatkan kita. Keduanya terdiam lama. Akhirnya Miriam berkata, lirih, kita bisa menembak jatuh rudal, tapi tidak bisa menghentikan hashtag. David mengangguk berat. Hari itu, di berbagai penjuru dunia, aksi solidaritas besar-besaran digelar. Dari Washington hingga Jakarta, dari Cape Town sampai Tokyo, jutaan orang turun ke jalan. Semua tahu apa yang benar, tapi semua tahu apa yang mereka percaya. Dan Israel mulai kehilangan tempatnya di dalam hati dunia. Teheran tak pernah seindah hari itu. Lengket bersih, sinar matahari jatuh di antara menara-menara tua dan apartemen padat penduduk. Tapi di ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik kantor Kementerian Komunikasi, 25 tahun duduk ke dalam diam, menatap layar di depannya bukan langit. Namanya Kasrah Farhadi. Tubuhnya kurus, rambutnya tidak terlalu rapi, dan wajahnya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang terlalu banyak melihat dunia dari balik kode, terlalu sering mendengar kebenaran dan kebohongan dari speaker yang sama di hadapannya. Layar-layar memenuhi dinding, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram, Reddit, semuanya aktif. Ribuan akun, ratusan ribu komentar, jutaan respons. Ia tidak berbicara. Ia mengetik satu perintah kecil. Hearts for Gaza, hanya itu. Tapi Kasrah tahu, tagar sederhana ini bukan sekadar tren. Ini peluru tak bersuara, tak berdarah, tapi bisa menembus tembok paling keras sekalipun. Kesadaran manusia, operasi langit terbelah, sudah memasuki fase kedua. Lapor salah satu staf. Dengan suara cepat, Kasrah tak menjawab. Ia membaca laporan. Bot-bot penyebar narasi telah menggiring perdebatan global. Influencer-influencer yang tak tahu apa-apa kini berseru, seolah ahli. Video yang dipotong, dipelintir, dikemas emosional disebar di jam-jam paling aktif. Ditargetkan langsung ke hati masyarakat dunia, ke ibu-ibu yang sedang menyusui, ke remaja yang sedang membuka TikTok, ke pekerja yang suntuk di kereta. Respon publik meningkat 1.800% dalam 4 hari. Lanjutnya, Kasrah akhirnya bicara. Berapa dari mereka yang percaya itu nyata? 65%. Kasrah tersenyum kecil. Bukan karena senang, tapi karena angka itu sudah cukup untuk mengubah sejarah. Beberapa jam kemudian, ia menghadiri rapat tertutup dengan Jenderal Rahman, pemimpin operasi siber dan disinformasi militer Iran. Targetmu bukan sekadar opini, Kasrah, kata sang jenderal, tapi akar dari eksistensi Israel. Kepercayaan publik. Buat dunia percaya mereka tidak layak ada, dan kau menang tanpa perlu satu peluru. Kasrah menatap lurus. Kami sudah mulai menyusup ke sistem algoritma. Platform-platform barat terlalu tamak dengan data. Mereka tak sadar kami sedang menggunakan mesin mereka melawan sekutu mereka sendiri. Jenderal tertawa pelan. Senjata terbaik adalah yang tak mereka sadari sedang ditembakkan. Di sebuah apartemen sederhana di utara Teheran, Kasrah duduk di ruang tamu sendiri. TV menyala,
menampilkan berita internasional yang mulai menggambarkan Israel bukan sebagai pembela, tapi sebagai penjajah. Wajah-wajah analis berdasi mulai mengulang narasi yang mereka tanamkan seminggu lalu. Namun, wajah Kasra tidak bahagia. Ia membuka galeri ponselnya. Foto lama muncul, seorang perempuan tersenyum. Wajahnya teduh, latar belakangnya kamp pengungsi Palestina di Lebanon. Dulu, sebelum perang, sebelum propaganda, sebelum algoritma, ia pernah mencintainya. Namanya Laila. Ia terbunuh dalam serangan udara yang menurut banyak laporan adalah kekeliruan militer Israel. Sejak saat itu, Kasra mengubah jalur hidupnya, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai penulis naskah terbesar abad ini. Jatuhnya sebuah negara melalui layar ponsel di balik layar laptopnya. Kasra mempersiapkan fase ketiga, psikodesain. Timnya mulai menciptakan narasi multibudaya, konten dalam 20 bahasa, menyesuaikan isu di setiap kawasan hak asasi manusia di Barat, kolonialisme di Afrika, agama di Asia Tenggara, keadilan sosial di Amerika Latin. Ia tahu dunia tidak butuh kebenaran, dunia butuh cerita yang bisa mereka percaya. Satu klik, iklan amal muncul di jutaan perangkat. $1 untuk Palestina. Bantu korban kebiadaban, sebarkan cinta, lawan penindasan. Orang-orang menangis, membagikan, mendonasikan, tapi uangnya tidak pernah sampai ke Gaza. Karena ini bukan tentang uang. Ini tentang membangun gunung kebencian yang lambat laun menutupi seluruh tubuh Israel. Sementara itu, di Yerusalem, David menerima laporan dari unit 19.8200. Beberapa sistem sensor Israel mulai menolak data mentah, tercemar, dan lebih parahnya, beberapa sistem itu percaya kebohongan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Justru itulah yang membuatnya berhasil, Pak, jawab analis muda. Mereka tak mencoba menembus sistem. Mereka mencoba membuat sistem kita sendiri meragukan data mereka sendiri. David memejamkan mata. Dunia maya sedang berubah menjadi medan perang, tapi yang lebih mengerikan sistem keamanan yang dibangun dengan logika, kini bisa dibelokkan oleh emosi. Malam itu, Kasra berdiri di atap gedung, memandangi bintang. Ia menggenggam ponsel, membuka folder terakhir. Sebuah suara terekam, suara Laila. Jangan balas luka dengan darah, Kasra. Tapi jika dunia bisa merasakan apa yang kami rasa, mungkin mereka akan berpikir dua kali. Kasra menutup matanya. Ia tidak sedang membalas, ia sedang membuat dunia merasakan. Dan dengan satu kalimat, satu gambar, satu cerita, ia menyalakan api yang tak butuh asap untuk membakar seluruh negeri. Pagi itu, Yerusalem terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari pegunungan Yudea membawa aroma debu dan ketakutan. Tak ada sirine, tak ada ledakan, tapi kekacauan tidak selalu datang dengan suara. Kadang ia datang dalam diam. David Ruben berdiri di balkon markas Dewan Keamanan Nasional. Di bawah sana, jalan-jalan mulai sepi. Anak-anak tak lagi memakai seragam sekolah. Orang-orang tak lagi pergi ke sinagoga. Mereka memilih tinggal di rumah, bukan karena takut roket tapi karena takut masa depan. Ia menggenggam laporan intelijen pagi itu. Judulnya sederhana, Retakan Aliansi. Isinya menghantam seperti palu. Prancis mengumumkan penangguhan seluruh kerjasama militer. Afrika Selatan menarik seluruh diplomatnya dari Tel Aviv. Kanada menggekom pelanggaran HAM sistematis oleh IDF. Brasil resmi mendukung resolusi pembekuan semua perjanjian perdagangan dengan Israel. Daftar itu terus memanjang, seperti daftar luka yang tak sempat dijahit. Di ruangan lain, Miriam Levy menatap peta digital di layar besar. Titik-titik merah menunjukkan negara-negara yang kini menolak kerjasama bilateral. 15 hari lalu, jumlahnya hanya 7. Kini, lebih dari 70. Ia berkata lirih. Ini bukan lagi boikot, ini isolasi global. Asisten muda di sebelahnya bertanya. Pelan, apa kita akan sendirian, Bu? Miriam tak langsung menjawab. Ada satu hal yang lebih mematikan daripada rudal.
katanya kemudian. Dunia yang sudah tidak ingin melihatmu hidup. Di Washington, Gedung Putih menggelar konferensi pers darurat. Presiden Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah menyebut tindakan militer Israel sebagai tidak proporsional dan tidak dapat diterima. Para jurnalis dunia serempak menulis, Amerika lepas tangan. Hubungan itu yang selama puluhan tahun menjadi tameng diplomatik dan finansial utama Israel retak dalam sekejap. Bahkan Kongres tak mampu menahan gelombang tuntutan dari warganya sendiri. Massa di jalanan, dari Boston hingga Los Angeles, terus meneriakan satu kata yang sama, hentikan penjajahan. Dikot, seorang guru sejarah bernama Itamar sedang mengajar murid-muridnya. Meski hanya 5 yang hadir dari 20 siswa, ia menulis di papan tulis Zionisme dan Dunia Modern, lalu berhenti. Anak-anak, katanya sambil berbalik, tahukah kalian, bahkan Google mulai menyensor pencarian tentang sejarah kita? Salah satu murid bertanya, polos, apakah kita jahat, Pak? Itamar terdiam, pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada peluru. Ia ingin menjawab, tidak, tapi di luar sana, dunia sudah menjawab sebaliknya. Ribuan universitas memutus program pertukaran pelajar dengan Israel. Museum-museum Yahudi di Eropa diserang, bahkan gerakan BDS kini dianggap arus utama di sebagian besar negara demokrasi. Ia menghapus papan tulis. Sejarah bukan hanya apa yang kita ajarkan, tapi juga apa yang mereka percaya. Sementara itu, Kasra di Teheran menyaksikan semua ini dari layar laptopnya. Ia tidak tertawa, ia tidak bersorak. Ia hanya menghela napas panjang. Fase keempat selesai, katanya pada dirinya sendiri. Opini publik sudah berubah menjadi keyakinan. Keyakinan berubah jadi tekanan. Dan tekanan berubah jadi pembalasan. Ia membuka folder baru. Operasi, bayangan terakhir, di Yerusalem. David memanggil rapat darurat. Semua kepala satuan hadir, wajah-wajah pucat, suara berat. Seluruh sistem pertahanan diplomatik telah lumpuh. Tanpa dukungan global, suplai senjata mulai tertunda. Satelit komunikasi mulai diputus. Bahkan, sistem pemantauan udara terhambat karena blokade kerjasama dengan Uni Eropa. Kita sudah tidak punya teman, kata David. Jenderal Al-Azhar dari Angkatan Udara mencoba menyela. Kita masih punya senjata nuklir. David menatapnya tajam. Dan jika kita menggunakannya, itu akan jadi akhir, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi kita juga. Semua terdiam. Tidak ada cara yang benar untuk menang dalam dunia yang tidak lagi peduli siapa yang benar. Keesokan harinya, ribuan warga Israel mencoba melarikan diri melalui bandara Ben Gurion, tapi hampir semua maskapai telah menghentikan penerbangan ke dan dari Israel. Satu-satunya jalan keluar hanyalah ke laut. Pelabuhan Haifa penuh sesak. Keluarga-keluarga berkumpul di bawah terik matahari. Tidak untuk liburan, tapi untuk eksodus. Baru bukan karena mereka ingin pergi, tapi karena dunia memaksa mereka untuk tidak lagi tinggal. Di tengah kerumunan, seorang anak kecil memegang bendera kecil Israel, lusuh dan kotor. Seorang wartawan internasional mengambil foto itu dan foto itu menjadi lambang ironi global. Negara yang pernah bersumpah tidak akan pernah lagi dibuang dari tanahnya, kini kembali terusir. Miriam berdiri di jendela kantornya, memandangi bendera di tiang yang mulai layu tertiup angin panas. Di meja, ia menerima satu dokumen terakhir. Surat penarikan semua misi diplomatik Israel dari dunia internasional. Ia menandatanganinya dengan tangan gemetar, dan dalam hatinya suara layang tak pernah ia kenal, tapi kini terasa nyata berbisik. Kalian bisa memiliki senjata, tapi kami memiliki cerita. Dan dengan itu, babak terakhir telah dimulai. Israel, negara dengan 7 lapis pertahanan, dengan dominasi militer, dengan teknologi tak tertandingi, kini berdiri sendirian dikelilingi dunia yang memilih untuk tidak lagi melihatnya sebagai bangsa, melainkan sebagai beang-beong kesalahan sejarah. Langit Yerusalem berwarna kelabu. Tak ada roket yang meluncur, tak ada ledakan, tapi semua orang tahu, ini hanya hening sementara sebelum badai. David Ruben berdiri di pusat kendali pertahanan udara. Matanya cekung.
Tangannya gemetar. Ia tidak tidur selama 2 malam. Bukan karena kurang waktu tapi karena mimpi buruk datang. Bahkan sebelum matanya terpejam, ia memandang ke layar utama. Sistem Iron Dome David Sling, Arrow 2, Arrow 3, dan sistem laser Iron Beam, semuanya aktif. Tapi aktif bukan berarti amen. Sebab sistem itu hanya mampu menahan rudal, bukan membendung dunia yang membenci. Hari itu, berita datang bukan dari perbatasan Gaza atau dataran tinggi Golan, tapi dari Riyadh, Ankara, dan Islamabad. Di layar televisi, para pemimpin 3 negara besar Islam berdiri berdampingan. Raja Salman, Presiden Erdogan, dan Jenderal Malik dari Pakistan mengumumkan deklarasi bersama. Konfederasi Pembebasan Quds, isinya jelas, tidak mengaku Israel sebagai negara, tidak mengakui batas wilayahnya, tidak mengakui hak eksistensinya. Satu kalimat pada akhir pidato mereka mengguncang seluruh Israel. Kami tak lagi bicara diplomasi, kami bicara akhir. Hari penghakiman akan tiba, dan kami tak akan datang setuju. Di dalam bunker bawah tanah, para analis militer menguraikan pergerakan pasukan. Ada pergerakan senyap dari Iran Barat, jet-jet tempur F-19 yang diselundupkan dari Rusia ke Suriah. Unit siber dari Qatar dilaporkan telah meretas 2 satelit milik Israel yang mengatur komunikasi militer di wilayah utara. David menatap grafik. Titik-titik merah menyebar cepat seperti kanker. Apakah ini akan jadi serangan gabungan? Tanya Miriam dengan suara bergetar. Tidak, jawab David. Ini akan jadi pemusnahan total. Namun, yang membuat semuanya lebih menakutkan adalah diamnya dunia. Tak ada tanggapan dari Amerika, tak ada resolusi PBB, tak ada peringatan dari NATO. Di layar yang biasanya penuh saluran diplomasi, hanya muncul satu pesan dari Dubes Jerman. Kami prihatin, tapi kami tidak akan terlibat. Israel kini banner-banner sendiri. Hari beranjak malam, tapi Yerusalem tak gelap. Ribuan warga berbandong-bandong keluar rumah. Mereka berkumpul di depan tembok ratapan, berdoa, menangis, memohon pada Tuhan agar ini semua hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Saat matahari terbit, di tengah kerumunan, seorang gadis kecil bernama Yael berdiri di antara ayah dan ibunya, menggenggam boneka beruangnya erat-erat. Ayah, apakah mereka akan membunuh kita? Tanyanya. Sang ayah ingin menjawab, tidak, tapi lidahnya keluh. Di langit, bintang-bintang mulai pudar, digantikan titik-titik kecil yang bergerak pelan. Bukan pesawat, rudal. Pukul 3 dini hari, sirine melolong. Bukan simulasi, bukan latihan. Ini kenyataan. Seluruh Israel menjadi target serangan rudal balistik jarak jauh. Dari 4 arah mata angin, Iran, Pakistan, Turki, dan Suriah menembakkan lebih dari 1.000 rudal presisi tinggi secara serentak. Sistem pertahanan Israel yang dikenal tak tertembus kewalahan. Iron Dome hanya mampu menahan 1/3, sisanya menghantam bandara, pelabuhan, markas militer, pangkalan udara, bahkan pusat-pusat komunikasi. Kota Tel Aviv terbakar, Yafa menjadi kobaran merah, Be'er Sheva lenyap dalam satu ledakan besar. David memerintahkan serangan balasan, tapi tidak ada koordinasi. Satelit pengendali komunikasi telah dibajak. Sistem peluncur tidak merespons. Unit komando kehilangan kontak. Hanya satu pilihan tersisa, opsional nuklir. Tapi ketika perintah diketik dan dikirim, sistem menolaknya. Authorization failure tertulis di layar. Apa maksudnya? Teriak David. Teknisi menjawab, panik. Otorisasi nuklir telah dicabut dari luar sistem. Mereka masuk ke protokol PAL. David terdiam. Mereka telah menyusup hingga ke inti pertahanan terakhir. Israel tidak hanya diserang, Israel dilukuti di seluruh dunia. Layar TV menampilkan gambar mengerikan. Kota-kota Israel yang terbakar, tangisan anak-anak, tentara yang putus kontak, bangunan runtuh, rumah sakit penuh, tak ada bantuan yang datang, tak ada wartawan internasional. Bahkan, pesawat bantuan dari PBB ditolak masuk wilayah udara oleh koalisi baru itu. Narasi dunia berubah drastis. Bukan lagi negara yang diserang, tapi negara yang dibungkam. Di Teheran, Kasra menyaksikan semuanya.
Ia tak bersorak. Tapi akhir dari era telah tiba, dan ia adalah penulis bab terakhirnya. Ia membuka siaran langsung, menatap kamera, dan berkata dalam 10 bahasa, "Kami tidak membunuh mereka dengan senjata. Kami hanya membuka mata dunia, dan dunia memilih untuk membiarkan mereka mati." Hening menyelimuti Israel, bukan karena kedamaian, tapi karena seluruh negeri telah berubah menjadi ladang sunyi yang tak bisa lagi bersuara. Langit Israel bukan lagi biru, abu, asap, dan debu nuklir menggantung tanpa ampun. Bau mesiu dan tubuh terbakar menggantikan aroma roti dan anggur di pagi hari. Tak ada lagi sirine, tak ada lagi instruksi evakuasi. Yang ada hanyalah diam di reruntuhan. Tel Aviv, David Ruben berjalan tertatih dengan darah mengering di keningnya. Ia melewati puing-puing bangunan yang dulu menjadi pusat pertahanan cyber Israel. Di sana, layar LED besar yang dulu menampilkan kekuatan militer, kini menampilkan pesan asing. Wilayah ini sedang dalam proses transisi. Selamat datang di era baru Timur Tengah. Semuanya berbahasa Arab, Persia, Urdu, dan Turki. Tak ada satupun kata dalam Ibrani. Miriam Levi selamat dari ledakan semalam. Ia bersembunyi bersama 2 perwira muda di bawah puing markas keamanan nasional. Sinyal komunikasi terputus. Radio militer hanya memutar siaran yang sama berulang-ulang. Pasukan pertahanan telah bubar. Pemerintah sementara tidak dapat mengordinasikan respon. Bertahan sebisanya. Tuhan beserta kita. Tapi suara itu sendiri terdengar seperti pengakuan. Kami telah kalah. Dunia menyaksikan dalam diam. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, sidang darurat dilakukan. Namun tidak untuk menyelamatkan Israel, melainkan untuk menyetujui Resolusi 1802 yang berisi penghapusan pengakuan internasional atas negara Israel. Pemerintahan wilayah tersebut akan diambil alih oleh Konsorsium Penjaga Perdamaian Timur Tengah. Semua simbol, bahasa, dan institusi Israel dinyatakan non-aktif. 127 negara menyetujui, 20 abstain. Hanya 1 yang menolak, Amerika Serikat, tapi tanpa hak veto. Dan begitulah Israel resmi dihapus dari peta. Di reruntuhan Yerusalem, seorang bocah laki-laki bernama Eli duduk memeluk jenazah ibunya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah kering sejak kemarin. Di tangannya masih tergenggam potongan bendera biru putih yang hangus terbakar. Seseorang datang dari arah utara. Seorang pria tua berkacamata yang berjalan membawa radio kecil. Duduk di sebelah Eli dan memutarkan siaran dari saluran luar. Hari ini, dunia menyambut realitas baru. Wilayah yang dulu dikenal sebagai Israel, kini menjadi zona netral internasional. Tak ada negara, tak ada bendera, hanya ingatan. Pria tua itu menatap bocah itu. "Namamu siapa, Ili? Dari mana kamu?" Bocah itu terdiam, lalu menyapa pelan, "Dulu dari Israel, tapi sekarang aku tak tahu lagi dari mana." Di Teheran, Kasra duduk di ruang gelap dengan layar besar di depannya. Ia mengamati statistik global. Penelusuran Israel di mesin pencari turun drastis. Buku sejarah digital diperbarui. Israel dicatat sebagai entitas transisi pasca kolonial. Film-film dokumenter mulai menggunakan istilah The Former Zion State. Bahasa Ibrani mulai dilarang dalam sistem komunikasi global karena tidak relevan. Kasra tersenyum. Perang sudah tidak membutuhkan peluru, katanya. Satu kalimat, kita tidak lagi mengingat mereka. Miriam dan David akhirnya bertemu kembali di sebuah bunker kecil dekat Danau Galilea. Kita, satu-satunya yang tersisa, kata Miriam. Bukan hanya kita, balas David. Ada ratusan yang masih hidup, tapi tidak ada yang tahu harus kemana. Karena tanah ini bukan lagi milik siapa-siapa. David menatap langit-langit bunker, lalu ia membuka tasnya dan mengeluarkan selembar kertas deklarasi kemerdekaan Israel. Kusut, kotor, robek, tapi masih terbaca. Miriam menggigit bibirnya. Semua itu sia-sia? David menatapnya dalam. Tidak. Tapi semua itu kini hanya cerita. Tepat pada tengah malam, sebuah gelombang radio terakhir disiarkan dari bunker. Kami
adalah yang tersisa dari negeri yang kalian kenal sebagai Israel. Jika suara ini masih terdengar, ketahuilah bahwa kami tidak menyerah. Kami hanya tidak lagi dikenali. Lalu siaran itu lenyap, dan dengan itu, sejarah satu bangsa pun lenyap dari telinga dunia. Langit di atas laut mati, kini berwarna merah darah. Tak ada lagi pelindung, tak ada sistem, tak ada tembok. Hanya udara yang menyesakkan dan tanah yang retak karena terlalu lama dibombardir. Pagi itu, mentari yang terbit di timur tampak seperti luka terbuka besar, terang, dan mengancam. Miriam berdiri di dataran tinggi dekat Tiberius. Dari sana ia bisa melihat puing-puing kota yang dulu hidup safe, Nezaat, hingga sisa-sisa Haifa. Ia mengangkat teleskop rusak milik tentara dan mengarahkannya ke kejauhan. Di cakrawala muncul titik-titik hitam puluhan, ratusan. Mereka tidak terbang seperti pesawat biasa, tidak bergemuruh seperti jet tempur. Mereka datang tanpa suara satelit, drone kargo, kendaraan nuklir tak berawak. David menyusul dari belakang, matanya merah, napasnya pendek. Mereka akan menembak semuanya, katanya. Kenapa? Bukankah kita sudah tidak ada? Tanya Miriam lirih. Karena kehancuran kita belum sempurna. Dalam ruang gelap di bawah tanah, sekelompok ilmuwan sipil Israel mencoba membuka kanal diplomatik terakhir. Mereka mengakses jaringan gelap untuk menghubungi Amerika, Inggris, Prancis, siapapun. Tapi balasannya selalu sama. Identitas tidak dikenali. Titik sumber tidak sah. Saluran diblokir. Di peta digital dunia, koordinat Israel telah dihapus. Digantikan warna abu-abu kosong dengan label zona tertutup. Mereka bukan lagi negara, mereka bukan lagi musuh, mereka hanyalah kekosongan. 3 rudal pertama jatuh di Eilat, Askelon, dan Nazaret. Bukan rudal biasa, tapi rudal termonuklir, berkekuatan tinggi dengan radius kehancuran lebih dari 100 km. Ledakannya tidak hanya menghancurkan bangunan tapi menghapus tanah itu sendiri. Dalam waktu 6 menit, daratan di bagian selatan dan utara Israel meleleh seperti lilin. Lembah Yordan berubah menjadi kawah hitam. Pegunungan Negev menjadi laut api. Sungai Yarkon mendidih, menguap, dan menghilang. Di bunker terakhir di Yerusalem, David dan Miriam memandangi layar monitor. Satu persatu kamera kota mati. Suara radio berhenti. Sensor biologis tidak lagi menunjukkan detak kehidupan. Kita tidak akan selamat dari gelombang berikutnya, kata Miriam dengan tenang. David tak menjawab. Ia hanya mengambil secari kertas kecil surat dari putranya yang dulu meninggal dalam pertempuran di perbatasan Gaza. Ia membacanya sekali lagi. Pelan. Ayah, jika suatu hari Israel jatuh, aku ingin ayah tetap berdiri. Karena ketika satu orang Yahudi masih berdiri, Israel masih hidup. Air mata David jatuh. Tapi ia tidak sempat menyelesaikan bacaan itu. Karena gelombang kedua telah datang. 4 rudal nuklir berikutnya dijatuhkan tepat di Yerusalem, Tel Aviv, Ramat Gan, dan pusat penelitian Nakledep. Setiap ledakan mengguncang bumi. Sinar putih menyilaukan seluruh Timur Tengah. Ledakan tidak hanya membakar, ia menghapus. Batu menjadi debu, debu menjadi abu, abu menghilang tanpa jejak. Bahkan bekas koordinat geografisnya hilang dari sistem satelit. Di seluruh dunia siaran langsung diberhentikan, peta digital dihapus, situs sejarah dikunci, buku-buku pelajaran diganti, bendera biru putih dilarang dikibarkan, lagu kebangsaan Hatikvah diklasifikasikan sebagai lagu tidak relevan, nama-nama kota Israel dicoret dan diganti dengan kode wilayah netral. Tidak ada peringatan, tidak ada pemakaman, tidak ada tugu, yang tersisa hanya sebutan baru zona non-eksistensi. Teheran, Kasra, menyaksikan ledakan melalui satelit milik Tiongkok. Ia tidak bersorak, ia hanya tersenyum datar. Di belakangnya, para pemimpin baru dunia berdiri tanpa kegembiraan, tanpa tangis. Salah satu dari mereka bertanya, apakah sudah cukup? Kasra menjawab, sudah. Mereka tidak akan bisa lahir kembali, bahkan dalam ingatan. 3 hari kemudian, sisa awan radiasi masih menyelimuti sebagian wilayah Timur Tengah. Tapi tidak ada laporan tentang Israel, tidak ada gambar, tidak ada jenazah,
Tidak ada sisa kota, bahkan tanah tempat ia berdiri telah mengelupas dari peta dunia. Orang-orang mulai bertanya, apa benar Israel pernah ada? Mungkinkah ini hanya cerita fiksi sejarah, atau memang kita terlalu lama mempercayai sebuah bangsa yang tak pernah lahir di suatu tempat? Di gua kecil yang terletak di antara perbatasan Lebanon dan Suriah, seorang gadis kecil bersembunyi bersama seekor anjing tua, namanya Yel. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya, tapi ia masih mengingat satu kalimat, "Aku adalah sisa dari tanah yang tak bernama, tapi selama aku hidup, aku tidak akan lupa nama itu." Isra Don dari sisi itu yang tinggal bukanlah bangsa melainkan cerita. Dan cerita itu segera akan hilang juga. Setahun setelah Israel dihapus dari peta, dunia tampak lebih tenang. Perdagangan Timur Tengah melonjak, konferensi damai diselenggarakan tanpa hambatan. Tidak ada lagi embargo, tidak ada lagi veto, tidak ada lagi masalah Palestina. Di media dunia akhirnya mencapai stabilitas geopolitik. Namun, ada sesuatu yang hilang. Di Paris, seorang profesor sejarah Timur Tengah berdiri di depan kelasnya dan menatap murid-muridnya. Siapa yang bisa menyebutkan negara yang dulunya berdiri di antara Lebanon dan Mesir, tapi sekarang tidak lagi ada? Tak satu pun tangan terangkat. Seorang mahasiswa ragu-ragu menjawab, "Zona netral? Wilayah tertutup?" Sang profesor menuliskan kata Israel di papan tulis. Murid-muridnya terdiam. "Nama ini tidak lagi disebut dalam buku sejarah kalian," katanya. "Tapi saya masih mengingatnya, dan saya ingin kalian tahu bahwa ada sebuah bangsa yang pernah bertahan melawan semua hal hingga akhirnya dihancurkan, bukan oleh bom, tapi oleh diamnya dunia." Di Teheran, Kasra kini telah menjadi salah satu figur paling berpengaruh. Ia menggelar pertemuan bersama para pakar komunikasi dan pengendali opini publik global. "Rekayasa informasi adalah puncak strategi abad ini," katanya. "Kita tidak hanya memusnahkan musuh kita menghapus kenangan tentang mereka. Dan itu lebih abadi." Namun, malam harinya, Kasra termenung di ruang pribadinya. Ia membuka folder rahasia di komputer kuantumnya. Folder itu hanya berisi satu gambar seorang bocah laki-laki mengenakan seragam tentara kecil, berdiri di depan bendera Israel. Ia tak pernah menghapus gambar itu. Malam itu, ia menangis dalam diam. Vatikan, Paus, menyampaikan pidato dalam misa Minggu. Dulu, ada sebuah bangsa kecil yang berdiri di tengah kebencian besar. Mereka mengukir sejarah. Namun kita memilih menghapusnya. Kini, tanah itu sunyi, dan kita merayakan kemenangan yang sebenarnya adalah kehilangan. Di sinagog bawah tanah di Berlin, para penyintas Yahudi yang tersisa berkumpul secara diam-diam. Mereka menyanyikan lagu Hatikvah dengan suara pelan, sambil memeluk anak-anak yang tak pernah mengenal tanah leluhurnya. Mereka tahu bahwa menyanyikan lagu itu kini dianggap pelanggaran. Tapi bagi mereka, itu adalah doa terakhir sistem AI global yang memonitor informasi daring, memperlihatkan tren baru. Pencarian tentang Israel turun lebih dari 99%. Tidak ada lagi kata kunci tentang Yahudi, Zionisme, atau Holocaust yang muncul di halaman pertama mesin pencari. Platform pendidikan global menggantikan bab tentang Timur Tengah dengan narasi baru, era kesetimbangan Timur dengan cepat. Dunia menyesuaikan diri. Generasi baru tumbuh tanpa tahu bahwa Israel pernah ada. Anak-anak belajar bahwa wilayah itu selalu menjadi zona perdamaian bersama, bahwa konflik adalah ilusi masa lalu, bahwa kebenaran adalah apa yang disepakati bersama. Dan karena semua sepakat, Israel tidak pernah ada, maka ia pun benar-benar hilang. Namun di satu titik di selatan Polandia, dalam ruang bawah tanah museum tua, seorang lelaki tua bernama Abraham menyimpan satu hal terakhir, sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat sebuah peta tua dengan tulisan Yerusalem, sebutir tanah yang ia ambil dari dekat tembok ratapan, sebuah foto keluarganya yang terbunuh 2 dekade lalu di Asdod, dan satu kalimat yang ia ukir dengan darahnya sendiri, "Mereka bisa menghapus negeri kami, tapi tidak ingatan kami." Setiap hari,
Abraham menceritakan kisah itu pada cucunya. Cucu itu bertanya, kenapa tidak ada yang membuktikan kalau Israel pernah ada? Abraham tersenyum pilu, karena ketika dunia memilih lupa, kebenaran menjadi kesepian. Dan begitulah dunia. Setelah ketiadaan Israel, sunyi, maju, tapi kosong, tenang, tapi hampa, seperti tubuh tanpa jiwa, seperti sejarah tanpa nurani. Dunia telah berubah, umat manusia melangkah menuju zaman baru yang mereka sebut era ketertiban global. Tak ada lagi konflik besar, tak ada negara yang menyebut dirinya lebih unggul dari yang lain. Semua tunduk pada satu prinsip, kestabilan informasi. Namun, dari balik keseragaman itu, ada sesuatu yang mengendap, seperti bara kecil yang tak padam oleh hujan. Di lembah tersembunyi dekat pegunungan Ural, seorang anak bernama Eliora mengelilingi perapian yang redup. Ia hidup bersama 5 keluarga pengungsi yang tak punya negara, tak punya identitas. Tiap malam, seorang wanita tua bernama Rivka membacakan kisah dari buku yang tak bergambar. Ada sebuah negeri di selatan Laut Besar, negeri yang kecil, namun berani. Mereka dikelilingi musuh, namun berdiri gagah dengan 7 lapis pertahanan. Mereka bukan hanya bertahan, tapi mempercayai janji yang tertulis ribuan tahun lalu, bahwa tanah itu adalah warisan mereka. Eliora bertanya, apa negeri itu masih ada? Rivka menatapnya dan menjawab pelan, tidak, tapi kebenaran tak selalu membutuhkan tempat tinggal di pusat data terbesar dunia yang terletak di bawah permukaan Antartika. Sekelompok ilmuwan AI melakukan pengujian terhadap algoritma rekonstruksi sejarah. Mereka tak sengaja menemukan pola-pola aneh, fragmen informasi yang selalu muncul lalu hilang sendiri. Fragmen itu mencakup nama-nama seperti Jerusalem, Sabra, David, Kiryat Shmona, nama-nama yang sistem klasifikasi modern tandai sebagai anomali historis. Seorang peneliti muda bertanya, apa ini bug dalam sistem? Rekannya menjawab, atau mungkin ini adalah ingatan yang menolak dilupakan. Di sebuah bukit sunyi di Ethiopia, seorang rabi tua menyalakan lilin satu demi satu setiap malam Jumat. Tidak ada sinagoga, tidak ada Torah, tapi di hatinya satu doa masih bergema. Jika aku melupakanmu wahai Yerusalem, biarlah tangan kananku kering. Suatu hari, 2 anak kecil datang dan bertanya, apa Yerusalem itu? Rabi itu menatap langit. Apa yang hilang dari dunia, tapi tidak dari jiwa? Jawabnya, pemerintahan dunia saat itu sedang menyusun resolusi terakhir. Penghapusan resmi semua referensi tentang Israel dari semua bentuk arsip global. Namun, satu dokumen lolos di sebuah forum rahasia. Antara mantan penulis sejarah, beredar sebuah manuskrip lusuh bertajuk Negeri yang Tak Diakui. Tapi pernah ada. Isi naskah itu bukan propaganda, bukan pembenaran politik, tapi kesaksian tentang anak-anak yang mati di Ashkelon, tentang ibu-ibu yang bernyanyi sambil mengunci pintu bawah tanah, tentang seorang tentara muda yang menuliskan namanya di pasir, padang gurun, lalu ditiup angin perang. Naskah itu hanya beredar dari tangan ke tangan, tapi tiap orang yang membacanya menangis. Dan dari sanalah cerita itu kembali menyala. 2 dekade setelah kehancuran, sekelompok anak muda di Eropa Timur mulai melukis dinding-dinding kota dengan simbol yang tak mereka pelajari dari buku manapun, bintang 6 sudut. Mereka tak tahu artinya, tapi dalam hati mereka, simbol itu terasa benar. Dan dalam keheningan itulah kebenaran tumbuh. Akhirnya, dunia sadar. Mungkin mereka bisa menghancurkan negara, mungkin mereka bisa membungkam nama, tapi mereka tak bisa memadamkan jiwa yang pernah percaya. Israel tidak bangkit kembali sebagai negara, tapi Israel hidup dalam setiap ingatan yang memilih untuk tidak tunduk, hidup sebagai bisikan, sebagai bayangan, sebagai kekuatan sunyi yang melintasi generasi, dalam lagu-lagu, dalam puisi, dalam mata orang-orang yang tak pernah bertemu, tapi merasa terhubung oleh luka yang sama. Dan pada suatu malam, ketika Eliora sudah dewasa, ia menatap bintang di langit dan berbisik, kami mungkin tidak bisa membangkitkanmu,
tapi kami tak akan membiarkanmu hilang. Lalu ia mulai menulis kisah itu kembali. Sebuah cerita yang tidak diajarkan di sekolah. Sebuah kisah yang tidak pernah dicetak di buku sejarah, tapi yang terus hidup di hati manusia.